Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala, pertemuan yang seharusnya membuat kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena dengan pertemuan ini kita telah diberikan banyak oleh Allah Ta'ala pemberian yang kita tidak sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Khususnya taufik Allah, hidayah Allah, agar kita mencari ilmunya yang banyak kebaikan, keberkahan yang akan kita dapatkan ketika dalam kehidupan dunia kita menyibukkan diri kita dengan mencari ilmu agama, ilmu Allah Ta'ala, seperti ketenangan, seperti diliputi oleh malaikat, dikelilingi oleh malaikat, kemudian mendapatkan rahmat dan lain sebagainya. Belum lagi dalam kehidupan akhir kita, yakni jalan kita ke surga akan dimudahkan, dilapangkan. Yang asalnya jalan ke surga itu berat kalau kita melihat fase-fase kehidupan akhir yang akan dilalui oleh manusia. Tetapi amalan yang bisa memudahkan kita, jalan kita ke surga, diantaranya adalah mencari ilmunya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan yatlubu fil iman sahlallahu lahu aw salakallahu lahu bihi thariqan min turuqil jannah. Allah akan mudahkan, Allah akan perjalankan dia satu jalan ke surga. Maka ini nikmat yang adalah kita banyak bersyukur dan berharap agar kita diberikan istiqomah. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya, yang ngajari kita banyak perkara, termasuk ma'alil akhlak, akhlak-akhlak tingkat tinggi, ya, akhlak-akhlak tingkat tinggi, kebiasaan yang baik, yang mulia, seperti yang malam hari ini kita mengkaji, yakni tentang asidku, kejujuran, yang mana kejujuran ini merupakan sifat bangsa, kaum yang maju. Ya, pada masa sekarang kemajuan satu bangsa, satu negeri itu dilihat dari kejujurannya, atau ada seperti indeks korupsi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari dulu sudah ngajari masalah ini, dan Imam Nawawi membuat satu bab tersendiri namanya asidku, dan disebutkan di awal-awal dari kajian kitab Riyadhis Shalihin, menunjukkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajari ma'alil akhlak, akhlak-akhlak tingkat tinggi, akhlak-akhlak yang mulia, yang itu tidak pernah tidak menjadi sifat atau perilaku atau tabiat bangsa-bangsa sebelumnya, dan itu menjadi sifatnya orang-orang beriman, umatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau. Semoga dengan mengikutinya, meneladaninya, kelak kita
bertemu dengannya di telaganya dan mendapatkan syafaatnya, dan kita berharap dikumpulkan di surga yang sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam bab as-sidqi ini kita melanjutkan hadis yang ke-5 atau hadis yang ke-58 dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-5 ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengisahkan tentang umat sebelumnya. Nabi bersabda, ghaza nabiyyun minal anbiya. Dulu ada seorang nabi dari nabi-nabi Allah yang berperang. Shalawatullahi wassalam, semoga salawat dan salam tercurah kepada mereka. Faqala liqaumihi, kemudian dia berkata kepada kaumnya, la yatba'anni, sekali-kali jangan mengikutiku. Rajulun malaka put'a imra'atin wa huwa yuridu ayyabniya biha walamma yabni biha. Jangan mengikutiku, sekali-kali jangan mengikutiku seseorang yang sudah menikah dengan seorang wanita sedang dia ingin menggaulinya dan dia belum menggaulinya. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha. Demikian juga tidak boleh seorang pun yang sedang membangun rumah-rumahnya dan dia belum menaikkan atapnya. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin, dan tidak juga seseorang yang dia membeli domba, kambing, aw khalifatin, atau unta-unta yang bunting, wa huwa yang tadiru auladaha, sedangkan dia menunggu kelahiran anaknya. Fakhoza, akhirnya Nabi ini pun berperang. Fadana minal qaryah, kemudian dia mendekat dari negeri yang dituju. Sholat al-asri, dan ketika itu masuk sholat asar, au qariban min dalika, atau dekat dari waktu sholat asar. Faqala lisyamsi, maka dia berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun, kamu diperintah dan aku juga diperintah. Kemudian dia berdoa, Allahumma khbisha alaina, ya Allah tahanlah dia atas kita, untuk kita. Akhirnya fakhubisat, akhirnya matahari itu pun ditahan, tidak tenggelam, hatta fatahallahu alaihi, hingga Allah berikan kemenangan atas Nabi ini. Fajama'al ghanaimah, akhirnya Nabi ini pun mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Faja'at, yakni an-nar, kemudian setelah itu datang api. Litakulaha, api ini akan memakan ghanimah tadi, harta rampasan perang tadi. Falam tat'amha, tetapi api tadi tidak memakan harta rampasan perang tadi. Faqala, maka Nabi ini berkata, inna fikum ghululan, inna fikum ghululan, sesungguhnya di antara kalian itu ada yang berkhianat, ada yang curang. Falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun, maka hendaklah dari setiap kabilah ada seseorang yang membaiatku. Falaziqat yadu rajulin biyadi, akhirnya ada tangan seseorang yang tetap lengket di tangan Nabi ini. Faqala, maka Nabi ini bersabda, fikumul ghulul, di tengah kabilahmu ada pengkhianat. Faltubayyi'ni qabilatuka, maka semua anggota kabilahmu hendaklah dia berbaiat kepadaku. Falaziqat yadu rajulaini aw thalathatin biyadi, maka setelah itu tangan 2 orang atau 3 orang itu nempel di tangan Nabi ini. Kemudian Nabi ini bersabda, fikumul ghulul, kalian telah melakukan pengkhianatan. Akhirnya faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqaratin minadh dhahab, akhirnya mereka membawa seukuran kepala, seperti ukuran kepala sapi emas. Fawadu'aha, kemudian emas ini pun diletakkan di tempat ghanimah tadi. Faja'atin nar fa'akalatha, maka kemudian datanglah api itu dan memakannya, ya, menghabiskannya.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falam takhilal ghanaimu li ahadin qablana." Ghanimah itu tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelum kita. Tsumma ahallallahu lana al-ghanaima. Kemudian setelah itu Allah halalkan ghanimah untuk kita. Lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana. Tatkala Allah mengetahui lemahnya kita, dan maka Allah menghalalkan ghanimah itu untuk kita. Hadis diriwayatkan oleh muttafaq alaih Bukhari Muslim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini kisah ya, di antara kisah Israiliyat tapi yang dikisahkan oleh Nabi. Israiliyat itu kalau dikisahkan oleh Nabi maka menjadi benar. Ya, maka itu adalah hak. Atau dikisahkan dalam Al-Qur'an maka itu menjadi hak. Ya, itu menjadi hak. Ada Israiliyat yang tidak dikisahkan oleh Nabi tapi diriwayatkan, maka sikap kita bagaimana? Tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan ada Israiliyat. Maka ketika ada seperti itu, sikap kita tidak membenarkan, tidak mendustakan. Ya, kalau misalkan kita benarkan ternyata dusta, ya, maka keliru. Demikian juga kita mendustakan padahal sebenarnya benar, kita juga keliru. Tetapi yang dikisahkan kembali oleh Nabi seperti kisah ini, ya, maka kita benarkan. Ya, seperti kisah orang yang terjebak dalam gua, itu kita benarkan. Itu termasuk kisah yang terjadi di kalangan orang Bani Israel. Kisah Ashabul Ukhdud. Ya, Ashabul Ukhdud, ya, kisah orang-orang beriman ya di masanya Nabiullah Isa alaihissalam setelah wafatnya, yang mereka dibakar hidup-hidup. Jumlahnya ratusan ribu. Maka kita benarkan karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kembali. Kisah 3 orang terjebak dalam gua. Ya, kisah Ashabul Kahfi bahkan langsung dikisahkan dalam Al-Qur'an, maka kita benarkan. Nah, sama seperti kisah ini. Ini kisah yang terjadi pada Bani Israel, ya, yang dikisahkan oleh Nabi dan hadisnya sahih, maka kita benarkan. Nah, yang dimaksud Nabi ini siapa? Dalam kitab Basyatun Nadirin disebutkan dia adalah Yusha bin Nun. Ya, Yusha bin Nun, salah satu murid daripada Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, "Inna syamsa lam tuhbas ala basharin illa liyusha layali sara ila baitil maqdis." Sesungguhnya matahari itu tidak pernah ditahan atas seorang pun kecuali atas Yusha bin Nun. Itu terjadi pada malam-malam perjalanan mereka menuju Baitul Maqdis. Jadi berdasarkan hadis ini, ya, maka yang dimaksud Nabi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini itu adalah Nabiullah Yusha bin Nun. Dia seorang nabi. Ya, salah satu muridnya Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, dikisahkan di sini bagaimana Nabi ini memimpin perang. Sebelum dia berperang, dia telah berpesan kepada kaumnya, tidak boleh seorang pun yang dia menikahi seorang wanita. Kita menerjemahkannya seperti itu ya, tapi kalau penerjemahan Google ya, letterlock ya, rajulun malaka put'a amro'atin, ya, seseorang yang memiliki put'a itu adalah kemaluan istrinya. Maksudnya dia ingin menikahinya, wa huwa yuridu ayyabniya, dia ingin menggaulinya dan belum menggaulinya. Nah, orang ini dilarang mengikuti perang. Karena apa? Karena mesti pikirannya nggak akan total fokus ya kepada jihad, pasti akan kepikiran selain daripada jihad fisabilillah. Demikian juga orang ingin dia membangun rumahnya dan belum mengangkat atapnya, artinya bangunan rumah itu belum diberikan atap. Orang seperti ini mesti akan kepikiran, ya, dia mesti akan kepikiran dan dia nggak akan fokus dengan jihadnya. Tapi kalau sudah sampai atapnya, walaupun rumah itu belum dipelur gitu kan, atau belum dikeramik, pokoknya sudah beratap, ya sudah bisa ditinggali. Ya, apalagi kalau misalkan sudah selesai. Kalau selesai pembangunannya sudah nggak kepikiran lagi dengan bangunan itu, mesti akan memikirkan yang lainnya. Tapi kalau belum sampai di atap, mesti dia nggak akan fokus. Demikian juga seseorang yang dia membeli ya kambing ataupun membeli unta yang bunting, ya, dan orang yang mempunyai hewan piaraan, hewan ternak,
yang mana itu sudah dalam kondisi bunting, biasanya mereka akan menunggu masa kelahiran daripada anak daripada binatang peliharaannya ini, binatang ternaknya ini, ya. Dan dalam Al-Quran kalau kita tahu, ya, bagaimana orang-orang Arab ketika mereka mendapati binatang ternak mereka itu dalam kondisi mau melahirkan, mesti mereka akan menanti, mereka akan menunggu, karena itu adalah kekayaan, ya. Jadi itu adalah kekayaan. Dalam kehidupan akhir nanti ketika terjadi tiupan sangkakala, maka orang akan meninggalkan binatang ternaknya sampai pun ketika dia dalam kondisi bunting. Ya, binatang ternak dalam kondisi bunting yang dia mau melahirkan anaknya, ini adalah harta yang sangat berharga, harta yang tidak terkira. Nah, makanya Nabi ini, yakni Yusha bin Nun alaihi salam, ya, melarang seseorang yang memiliki binatang ternak, ya, domba, kambing ataupun unta yang bunting, sedangkan dia menanti kelahiran daripada binatang ternaknya, ya, dia untuk mengikuti jihad, karena pasti pikirannya akan terpecah, pikirannya tidak akan fokus. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan, akhirnya ketika Nabi ini bersama dengan kaumnya sudah mendekati satu negeri di waktu asar atau dekat waktu asar, maka dia berkata kepada matahari, ya, dia berkata kepada matahari, dia mengatakan innaki ma'murah wa ana ma'murah. Engkau diperintah. Matahari itu diperintah untuk terbit, diperintah untuk tenggelam, diperintah untuk bersinar, ya, diperintah untuk berjalan di atas garis edarnya, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, itu perintah Allah. Jadi dia diperintahkan bersinar, itu adalah perintah Allah. Suatu ketika nanti akan terbit dari arah barat, dari arah tenggelamnya, ya, itu juga perintah Allah. Ya, makanya dia mengatakan engkau diperintah dan aku juga diperintah. Kenapa dia berdoa seperti itu? Karena apa? Kode etik pada masa dulu dalam peperangan itu, ketika matahari terbenam maka harus berhenti dari peperangan. Perang nggak boleh dilanjutkan, harus berhenti, istirahat. Ya, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang nggak peduli siang malam, ya perang terus, gitu kan. Jadi perang terus, ya, menembakkan rudal walaupun malam hari juga, ya, ini bahkan sekarang perang, ya, juga banyak dilakukan di malam hari. Teknologi malah memungkinkan untuk itu, melihat musuh ketika di malam hari. Tapi kalau pada masa dulu ada etik peperangan, kalau sudah malam hari sudah berhenti. Maka ketika dia mendapati ini kondisi yang sebentar lagi mendatangkan kemenangan, tapi matahari akan tenggelam, ini kondisi yang nggak baik, makanya dia berdoa, Allahumma mahbis alaina, ya Allah tahanlah dia untuk kita, tahanlah dia atas kita. Akhirnya dia pun ditahan sampai Allah berikan kepada Nabi ini kemenangan, kemudian jama'al ghanaimah, ya, kemudian mengumpulkan ghanimah, ya, karena dalam perangan mesti ada ghanimah, ya, dari dulu mesti ada harta rampasan perang, ya, entah baju besi prajurit yang dibunuh, atau binatang tunggangan, ataukah perbekalan dari setiap prajurit, itu kan itu semuanya adalah ghanimah, ya, baju besinya, kemudian helm besinya, senjatanya, itu ghanimah, itu semuanya adalah harta rampasan perang. Kalau yang dibunuh itu punya perbekalan, punya uang, dinar, dirham, maka itu juga merupakan ghanimah. Nah, maka Nabi ini mengumpulkan ghanimah itu untuk diambil oleh Allah Ta'ala. Dan yang ambil itu adalah api, litakuluha, agar api itu memakannya. Jadi seperti orang-orang dulu seperti itu. Kalau kita ingat kisahnya Qabil dan Habil, ya, masalah di mana mereka ini mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang diterima sedekahnya siapa? Habil. Yang ngambil itu apa? Ya api ini. Ya, tapi sedekahnya Qabil tidak diambil oleh api. Nah, ini adalah tanda jika sedekah mereka itu diterima. Demikian juga dengan harta ghanimah ini. Ghanimah ini diambil oleh api, dan ketika api ini mengambilnya berarti ghanimah itu diterima oleh Allah. Ya, ini sebagai amal, yang amal itu tandanya diterima adalah ketika ada api yang memakannya. Tetapi ternyata api ini tidak memakannya. Maka Nabi ini bersabda, inna fikum ghululan, di tengah-tengah kalian ada seorang khianat, ada yang tidak jujur, ada yang tidak jujur, ada harta ghanimah yang dia sisihkan kemudian dia kuasai. Maka
Nabi ini bersabda fal yubayini min kulli qabilatin rajulun, agar ada ya seseorang perwakilan dari setiap kabilah yang membaiatku. Baiat itu kalau pada masa dulu dengan jabat tangan. Ya, sama seperti ketika kita akad, namanya akad itu juga dengan jabat tangan. Ya, seperti akad pernikahan itu loh. Kita akad jual beli ya dengan jabat tangan. Ya, akad baiat itu dengan jabat tangan. Nah, akhirnya falazi qatiyadu rajulin biyadi. Akhirnya ada tangan seseorang yang lengket, nggak bisa lepas. Maka kemudian Nabi ini bersabda fikumul ghulu, di tengah-tengah kalian ada orang yang khianat, ada yang tidak jujur. Kemudian dia bersabda fal tubayyi'ni qabilatuka, maka seluruh anggota kabilahmu harus baiat kepadaku. Akhirnya setelah baiat falazi qatiyadu rajulaini aw thalathatin biyadi. Akhirnya ada 2 orang atau 3 orang yang tangannya itu masih lengket dengan Nabi ini. Maka kemudian Nabi ini bersabda fikumul ghulul, dalam diri kalian ada pengkhianatan. Ya, akhirnya baru mereka jujur. Baja'u bi ra'sin mithli ra'si baqaratin nadab. Akhirnya mereka membawa seukuran kepala seperti ukuran kepalanya sapi emas. Jadi emas ini disisihkan. Ya, ketika mereka perang dapat ghanimah, wah ini harta yang apa itu namanya besar ini. Akhirnya mereka sisihkan. Tapi ketahuan. Ya kan? Sampai akhirnya emas tadi dikumpulkan bersama ghanimah tadi, faja'atin nar, maka api itu datang, fa'akalatha, kemudian dimakan oleh api itu sehingga hilang sudah. Ghanimah itu diambil oleh Allah Ta'ala. Kemudian Nabi SAW bersabda, falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana. Tidak dihalalkan harta ghanimah untuk seorang pun dari kita. Jadi untuk umat-umat terdahulu harta ghanimah itu tidak halal. Ya, kalau ada perang kemudian dapat harta rampasan perang sebanyak apapun nggak halal untuk mereka, diambil oleh Allah. Kemudian tsumma halallahu lana al-ghanaima. Kemudian Allah halalkan ghanimah untuk kita, hanya untuk umatnya Nabi Muhammad. Lamma ra'a dha'fana wa ajzana. Ketika Allah tahu lemahnya kita, maka Allah halalkan harta ghanimah untuk kita. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisah yang dikisahkan oleh Nabi, oleh Imam Nawawi dimasukkan dalam bab as-sidqi untuk menunjukkan korelasi antara kejujuran dengan yang disebutkan dalam kisah ini. Nah, apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, syahwat dunia itu akan mendorong jiwa untuk ya senang berlama-lama di sekitar dunianya. Orang kalau sudah cinta sama rumah yang mewah, ya dia akan malas. Ya, dia akan malas. Dia akan cenderung senang berada di rumahnya. Ya, bahkan untuk pergi ke masjid saja susah. Tapi kalau rumahnya itu nggak baik-baik amat, nggak bagus-bagus amat, nggak mewah, itu kan dia akan senang ke masjid. Apalagi kalau di masjid ada AC-nya, ya seperti sekarang di rumah nggak ada AC, ya. Kemudian di masjid itu bersih, ada AC-nya, bahkan sampai selesai sholat tidur di masjid. Ya, ini pada masa sekarang ini. Jadi seperti itu. Jadi syahwat atau cinta dunia itu akan mengajak jiwa untuk senang berada di sekitar dunianya. Maka dari itu Nabi yang dikisahkan dalam kisah ini melarang pengikutnya yang memiliki salah satu dari keadaan yang disebutkan oleh beliau alaihissalam, ya, yang jiwanya itu masih tertambat dengan dunia, tertambat dengan istrinya, ya, karena belum menggauli. Apalagi kalau manten baru itu susah, sudah diajak apa-apa sudah susah, ya. Jadi pinginnya hanya sama istrinya saja, sampai ada istilah bulan madu, ya. Kalau dalam Islam ya nggak ada, ya. Jadi seperti itu. Demikian juga orang sudah punya rumah, ya, mesti jiwanya akan tertambat dengan rumah yang sedang dia bangun. Pengen segera punya rumah, nggak lagi ngontrak, nggak lagi pindah ke sana kemari, dia ingin menetap di situ, mesti jiwanya akan tertambat di situ. Demikian juga dengan orang yang lagi menanti kelahiran daripada binatang ternaknya yang lagi bunting tua. Maka keinginan mereka untuk jihad pasti akan lebih lemah jika dibandingkan mereka tidak tertambat jiwanya dengan hal seperti ini. Ya, pasti azimahnya, keinginannya akan lebih lemah. Tapi kalau hal-hal seperti ini nggak ada, maka azimahnya akan lebih kuat. Ya, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kadang kita juga seperti itu.
Ya, kadang ngaji juga kalau ada hal seperti ini biasanya udzur. Sekali-kali udzur, ada apa? Pokoknya ada udzur gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi hatinya tertambat. Ya. Maka penting kita suatu ketika istiqomah, ya bangkit kembali. Kalau ulama nggak ngaji ya sudah ngaji. Ya kita harus bangkit kembali, kita harus berdiri kembali. Pelajaran yang kedua, al-umurul hammah, perkara-perkara penting tidak semestinya diserahkan kecuali kepada hazim farihil bal, kepada orang yang dia fokus, ya, orang yang kuat lagi fokus, ya, hazim farihil bal. Jadi kepada orang yang dia punya tekad kuat dan fokus, nggak ada pikiran lagi yang lainnya, ya. Oleh karena itu maksud dari Nabi yang disebutkan dalam hadis ini, ya, tidak lain dan tidak bukan agar mereka itu fokus pada jihad dengan niat yang tulus. Jadi tidak disibukkan dengan urusan dunia, fokus. Karena kalau misalkan disibukkan dengan urusan dunia, bisa saja nanti akhirnya niatnya berubah. Ya, niatnya berubah, dapat ghanimah, akhirnya dia nggak jujur, akhirnya mengambil ghanimah itu. Ya, padahal belum dibagi. Ya, demikian juga ketika dia berperang masih harus kepikiran, sehingga nggak fokus, dan ini sangat mengganggu perjuangan. Ya, ini sangat mengganggu perjuangan. Ya, makanya untuk hal-hal seperti ini butuh orang yang dia bisa meluangkan banyak waktunya agar jihad fisabilillah itu bisa sukses, ya, bisa mendapatkan kemenangan, pertolongan dari Allah Ta'ala. Pertolongan dari Allah Ta'ala juga tidak mungkin didapatkan kecuali kita melakukan sebab-sebab. Ya, pertolongan Allah tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan melakukan sebab-sebab. Kayak orang dagang itu agar ditolong oleh Allah juga harus melakukan sebab-sebab. Sebab-sebabnya apa? Ya, jadi dia manage dengan sebaik-baiknya, perencanaannya juga sebaik-baiknya. Ya, kemudian fokus, ya, dan lain sebagainya. Jadi melakukan sebab-sebab. Pertolongan akan datang kalau sebab-sebabnya kita lakukan. Ya. Ini khotul iman jamaah sekalian yang dirahmati. Jadi perkara penting seperti ini tidak semestinya diserahkan urusannya kecuali kepada orang yang tekadnya kuat, ya, farihul bal. Jadi dia fokus, ya. Kalau nyambi, ya tidak bisa. Ya, sama kegiatan dakwah kita ini, ya walaupun kita punya kegiatan yang lainnya, setiap orang dari kita punya kesibukan, harus kerja, ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi harus banyak meluangkan waktu, ya, harus banyak meluangkan waktunya untuk ini, ya, karena bagaimanapun yang namanya kegiatan dakwah itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, namanya kita mengajak orang ke jalan Allah, ingin semuanya selamat, kita ingin semua orang itu selamat dalam kehidupan alam barzah, dalam kehidupan akhir, maka ya kita juga harus fokus, ya, kita harus fokus. Makanya pelajaran yang ketiga, yang bagi kifayatul mujahidin umurat dunia. Semestinya orang-orang yang jihad fisabilillah ini dicukupi urusan dunia mereka. Liyatafarrahu lil jihad bisidqin, agar mereka fokus untuk jihad saja. Ya, makanya akhirnya ada semacam mukafaah, ya, gaji. Pada masa pemerintahan Umar radhiyallahu ta'ala disebutkan, akhirnya orang jihad fisabilillah itu mendapatkan bagian dari harta Baitul Mal. Ya, kalau sekarang istilahnya ya tentara juga dapat gaji. Ya, mereka dapat gaji. Ya, kesejahteraan yang seharusnya mencukupi agar mereka nggak kepikiran untuk mencari nafkah untuk anak istri yang dia tinggal. Jadi seperti itu. Jadi semestinya orang jihad fisabilillah ini dicukupi urusan dunia mereka agar mereka tidak kepikiran dan mereka fokus dengan jihad fisabilillah. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, amrul jamaah dan amrun taskhir. Ya. Urusan materi ini ya perkara yang yang kita ini harusnya menguasai mereka. Ya, harusnya kita menguasai mereka, bukan kita yang dikuasai oleh jamadat ini, ya. Amrul ukala, amrun taklif. Adapun urusan orang-orang yang berakal, maka ini kaitannya dengan kewajiban. Ya, ketika kita diperintahkan untuk jihad fisabilillah, ya sudah.
Ini adalah tugas kita. Kita nggak mikir lagi yang namanya materi, nggak mikir. Seharusnya kita sudah totalitas di sana. Ya, kita sudah totalitas di sana. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka ini memotivasi para sahabat, ya kan, untuk meraih kemuliaan sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak terikat dengan materi. Makanya akhirnya mereka diajari zuhud, yang mana hati mereka itu tidak tertambat dengan materi. Jadi hati mereka tidak tertambat dengan materi. Ya, makanya mereka murni fisabilillah. Kalau mereka dapat dunia, ya sudah, itu karunia dari Allah. Kalau mereka tidak dapat, paling tidak mereka mendapatkan akhirat yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya, tetapnya mukjizat para nabi. Ya, bahwa para nabi itu punya mukjizat, ya. Antara nabi satu dengan yang lainnya ada mukjizat berbeda-beda. Mukjizatnya Nabiullah Yusha bin Nun di sini adalah dia menahan matahari. Kalau mukjizatnya Nabiullah Zakaria punya anak di usia tua. Mukjizatnya Nabiullah Isa ya lahir tanpa bapak. Ya. Kemudian bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Beritahukan apa yang dimakan oleh seseorang di rumahnya. Ya, mukjizatnya Nabiullah Musa ya kita lihat banyak ya. Perihal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Imam Ibnu Katsir pernah berkata dalam kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul, tidak ada satu mukjizat pun